Badi. Permisi. Kok bawainnya kayak setengah-setengah hati gitu sih? Kenapa sih? Kalau cuma bawa 2 buat ibu sama bapak, saya nggak setengah hati, semangat. Buat ini nih, kalian berdua nih yang bikin setengah hati nih. Ini kopi Ciwidey. Oh, Ciwidey. Ciwidey, kampung saya, Bu. Kita asli, Bu. Oh, itu dari Ciwidey. Ciwidey. Ini dari Papua. Makanya. Nggak ada tampang. Mat, jangan suka ngaku-ngaku nanti dibilang hoax loh. Iya, Atau dibilang iya, salah ketik nyerah. loh. Banyak loh hoax ya. Ini soal corona nih banyak banget hoaxnya Iya. di mana-mana ya Pak ya. Betul. Hoax Kayak contohnya atau saatnya ini nih. Viral surat edaran. Silakan, Bu, silakan, 65 warga Jatim suspek corona. Kata PMI ternyata salah ketik. Salah Mereka ketik. semua sehat. Ini Salah salah ketiknya. satunya ya Pak ya. Ya. fatal tapi salah ketiknya ya? Iya, dan kayak misalnya berita yang simpang siur juga. Bukan Betul. hanya banyak hoax, tapi juga simpang siur. Kayak kemarin ada yang dibilang suspek yang meninggal di Cianjur. Waktu awal dibilangnya positif, terus kemudian diralat jadi negatif, sekarang tiba-tiba jadi positif lagi gitu. Ya. Ada kebijakan-kebijakan. Kemarin ada yang yang membatasi MRT dan segala macam. Terus tiba-tiba tapi jumlah penggunanya masih banyak. Betul. Jadi ini simpang siur banget. Ekspektasi dan realita tidak sama ternyata. Betul, justru kita membuktikan baik pemerintah maupun publik ini mengalami kepanikan yang luar biasa. Jadi ya seperti kalau kita mengalami kebakaran rumah kan juga ingin menyelamatkan barang apapun, mau ambil bayi keliru selimut gitu. Nah itu saking paniknya tadi mau ngetik negatif tapi menjadi positif atau yang sebaliknya. Oh, jadi pemerintah juga panik nih ya? Kalau saya lihat seperti itu. Oh, padahal awalnya santai banget ya? Justru mungkin. Iya, awalnya santai banget. Ya. Bahkan dibilang asik aja. Tenang aja, kita corona nggak bakal masuk Indonesia karena sulit perizinannya gitu-gitu, guyonan-guyonan. Atau tinggal ya. makan nasi kucing. Nasi kucing. Yang bilang nasi kucing siapa? Atau susu kuda liar dan segala macam. Betul. Kalau saya lihat sejak awal saya membuat tulisan salah sejak start. Jadi sebetulnya kita mempunyai golden moment waktu Wuhan terjadi epidemi. Kita itu punya waktu untuk belajar apa yang dilakukan di 2 sana. bulan kurang lebih ya? Ya, kurang lebih kan akhir Desember 2019. Tapi yang kita lakukan adalah denial. Tidak mungkin masuk, corona nggak ada di Indonesia dan sebagainya. Sehingga itu dibaca oleh publik sebagai atau para aparat yang seharusnya siaga, itu santai-santai saja. Saya ingat Kanit, kalau masih ingat kita kan pernah bahas corona sebelumnya. Iya, Di waktu ngopi awal ya. gitu kan. Terus kan bahasan-bahasannya itu ya, tenang aja, dia jarak cuma 1 meter itu udah nggak bisa tembus, apalagi yang jaraknya jauh atau bisa mati di suhu sekian. Indonesia ini kan suhunya tinggi, tropis. Jadi nggak Karena apa-apa kalau sekarang jalan-jalan. pada kemana tuh? Iya Bu, termasuk salah satunya adalah kemudian yang bahkan dilakukan oleh para pejabat gitu, menyatakan bahwa ini tuh cuman flu, ini cuman kayak flu gitu. Itu tepat nggak sih Bu? Emang beneran kayak flu aja? Saya kira sih enggak. Bukan, maksud saya setuju loh tadi Pak Firman tuh bahwa kita itu terlalu lama hidup dalam tadi denial. Sementara yang lain-lain itu sudah mempersiapkan diri. Nah kalau kita ya, karena kita kan lembaga penelitian itu kan kerjanya cuma meneliti. Gitu. Begitu itu di Wuhan terjadi, kita itu sudah mendesain sebenarnya primer ya, kalau suka baca, suka dengerin itu apa sih primer. Nah itu adalah bahan tuh yang sebenarnya dipakai untuk memperbanyak tadi bagian dari virus itu, untuk deteksi lah ceritanya. Nah karena apa? Karena kita berpikir ini kalau hubungannya itu ya mainland China ya dengan kita itu kan nggak jauh. Terus kemudian transportasi zaman sekarang itu kan semua itu nggak ada border. Jadi ini gampang banget misalnya buat sampai kita gimana sih caranya gitu kita mempertahankan diri terhadap itu. Jadi sebenarnya udah. Tapi kemudian ya itu tadi, kita juga sangat-sangat khawatir waktu kita harus santai. Dan kemudian juga bahwa tidak mungkin ada di Indonesia. Bagaimana tidak mungkin ada gitu. Karena kita melihat sendiri Indonesia itu menjadi satu daerah tempat
persimpangan jalan lah. Mau ke Australia lewat sini, mau ke Asia juga dari Australia, dari Indonesia lewat sini. Jadi kalau pasti misalnya, ada. kalau menurut Bu Hera sama Pak Firman, tadi denial sama-sama setuju, sekarang sudah mulai tahap menerima, mungkin masih semi-semi tadi denial, karena bilang ya masih banyak yang sembuh dan lain-lain. Tapi siap nggak? Maksudnya kayak kita nih sebenarnya harus melakukan apa sih? Komunikasinya pemerintah bagaimana sih? Kritikannya kan begitu tajam. Betul. Ke Kementerian Kesehatan, kepada jubir, bahkan kepada presiden sendiri, kepada masing-masing kepala daerah, kepada buzzer yang kemudian mempolitisasi. Tapi itu mungkin nanti. Tapi lebih ke kayak bagaimana seharusnya kita ini dijaga supaya tidak panik, tahu harus gimana. Ya, jadi kalau dari pandangan komunikasi, pada saat sesuatu terjadi pada awalnya itu pendapat tuh bebas, bervariasi, tapi nanti akan mengerucut, membentuk spiral, namanya spiral keheningan. Nah, di situ publik itu bisa digerakkan dengan mudah. Jadi pada awalnya misalnya perlu nggak pakai masker? Ada yang bilang perlu, ada yang bilang tidak perlu. Nah, itu pada tahap awal wajar seperti itu. Tapi kalau kemudian ada informasi yang dipercaya, itu akan mengerucut pada satu pendapat yang kemudian oke, semuanya pakai masker. Nah, hari ini kan juga terlihat betapa publik panik dan suara itu susah dikendalikan ketika misalnya butuh lockdown. Nah, kemudian ternyata ada yang memaksa lockdown, ada yang hati-hati loh. Itu nanti secara ekonomi akan berimbas dan sebagainya. Nah, itu masih kemana-mana sehingga publik susah digerakkan. Sehingga ketika misalnya Pak Gubernur DKI membatasi jumlah transportasi MRT dari jam 6 sampai jam 6 sore, tapi tidak semua kan mematuhi harus ada di rumah. Masih ada kantor-kantor yang tidak meliburkan karyawannya dan sebagainya, sehingga jumlah pasokan antara yang membutuhkan transportasi dengan yang tersedia jomplang. Iya, nah sebenarnya ya kalau kita lihat itu kesalahannya adalah bahwa terlalu banyak pernyataan-pernyataan yang tidak berdasar. Betul, tidak Jadi perlu. kalau itu ada dasar ilmiah yang diberikan kepada publik dari awal, itu mereka pasti akan siap. Dari awal itu maksudnya 2 bulan yang lalu. Iya, dari awal begitu itu terjadi di Wuhan, kemudian kan banyak yang mereka lakukan. Mereka periksa virusnya, habis itu langsung di-share. Kemudian mereka bikin semuanya, mau diagnostik, mau vaksin, mau segala macam sampai pengobatan. Minta pertolongan dari negara lain misalnya juga. Dia nggak minta pertolongan dari negara lain. Sekarang dia memberikan pertolongan kepada negara lain. Ketika awal merebaknya virus itu dengan pemerintah denial, publik itu sebetulnya mencari informasi sendiri. Betul. Jadi mereka lebih canggih informasinya. Kemudian ketika pemerintah mulai bergerak, menenangkan dan sebagainya, mereka itu punya bahan, kok beda ya penanganan di sana dengan di sini. Sehingga agak susah pemerintah dipercaya waktu itu. Sehingga publik itu bergerak menurut persepsinya. Nah, ketika persepsi misalnya katakanlah tadi pakai masker itu lebih baik, ya sudah diras masker menjadi mahal dan akhirnya harga masker susah dikendalikan. Nah, seandainya ada otoritas yang sejak awal mengendalikan itu semua, kita memanfaatkan golden time tadi, itu akan lebih mudah dikendalikan. Tapi Pak gini, saya tadi tertarik banget sama omongannya Bu Hera yang bilang bahwa sebenarnya di dalam waktu yang seperti ini kan kita yang seharusnya bersatu gitu. Tapi kan kita juga bisa lihat, misalnya nih contohnya ya pusat sama daerah sendiri kemudian juga nggak sejalan. Lalu kemudian di publik sendiri kemudian juga banyak yang lebih pro ini, lebih pro itu. Bahkan kemudian pemerintah, saya nggak tahu deh itu siapa yang kemudian malah sibuk menggaungkan misalnya hashtag saya percaya anu, saya lebih percaya anu. Yang kemudian akhirnya bilang aja Kak, saya percaya Jokowi itu hashtagnya Kak. Ya, kamu aja. Itu kemudian malah tidak bersatu gitu. Betul. Nah, ini sebenarnya komunikasi apa yang mau disampaikan? Jadi implikasi dari kepanikan publik akhirnya mengkonsumsi informasi apapun, termasuk hoax, termasuk tadi informasi-informasi yang diproduksi oleh buzzer katakanlah. Yang penting mereka ingin menenangkan diri. Apa yang harus saya
lakukan kalau saya adalah sasaran tembak, saya adalah calon penderita coronavirus. Nah, mereka ingin memperoleh kepastian. Nah, ketika itu dicari, ternyata pemerintahnya ketawa-ketawa. Denial dan sebagainya, tidak tersedia informasi. Nah, maka informasi apapun tadi itu yang dikonsumsi. Sekarang menjadi repot ketika gerakan publik tidak pada arah yang sama. Ada yang menuntut segera lockdown, ada yang enggak usah, itu berbahaya dan sebagainya. Ini akan tidak efektif. Tapi kalau dari penyebaran virus kah atau apapun, yang mana yang sebenarnya memang seperti sekarang terpusat aja, atau misalnya salah satunya kita harus bikin tes itu tersebar di mana-mana gitu, di daerah-daerah juga harus pegang kendali. Tapi boleh nggak sebelum dijawab supaya ngomongnya lebih enak, Mama tak kerja lagi dong supaya lebih lancar omongannya. Ada orang yang sudah dari 5 bulan lalu, ada pekerjaan yang sudah dari 5 bulan lalu itu memang kerjanya di rumah. Travel.